Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saadatul Septi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Langsung saja kita simak videonya. Satu. Suatu saat saya dan teman masing-masing mengendarai sepeda motor. Sampai perempatan jalan, tiba-tiba lampu merah menyala. Tetapi teman saya mengajak untuk terus maju. Saya, A, berhenti ketika sudah melaju sampai batas marka. B, berhenti meskipun ia mengajak terus. C, tanpa pikir panjang, mengikuti ajakan teman. D, berhenti meskipun teman terus melaju. Jawaban yang tepat adalah D, berhenti meskipun teman terus melaju. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang sadar pentingnya menaati aturan lalu lintas karena apabila melanggar akan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri atau orang lain. 2. Ketika pulang sekolah, teman yang rumahnya dekat sekolah ini membonceng saya, padahal saya tidak membawa helm. Saya akan A. ragu-ragu memenuhi permintaannya, B. memboncengnya dengan was-was, C. menolak permintaannya karena ingin mematuhi peraturan lalu lintas, D. menolak permintaan dengan alasan tergesa-gesa. Jawaban yang tepat adalah C. menolak permintaannya karena ingin mematuhi peraturan lalu lintas. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang sadar pentingnya menaati aturan lalu lintas karena apabila melanggar akan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri atau orang lain. 3. Seorang oknum staf penerimaan CPNS menawarkan bantuan kepada saya agar bisa diterima menjadi PNS dengan cara memberikan dana sejumlah tertentu. Sikap saya adalah A. mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya, B. tahun ini saya ingin mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi, C. menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai PNS nanti tetap halal dan bersih. D. meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Jawaban yang tepat adalah C. menolaknya karena ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai PNS nanti tetap halal dan bersih. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang tegas untuk menolak tindakan suap hanya untuk mendapatkan kesempatan bekerja karena lebih percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki, menjadi kualifikasi yang cukup untuk tawaran tersebut. 4. Seorang teman kelompok saya sering sakit sehingga tidak dapat aktif dalam kegiatan kelompok. Saya akan A. memberi tugas yang mampu dia kerjakan, B. tetap memberinya tugas sebagaimana yang lain, C. membantunya menyelesaikan tugasnya, D. menunda memberi tugas sampai dia mampu. Jawaban yang tepat adalah A. memberi tugas yang mampu dia kerjakan. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang peduli dan berusaha memahami kondisi dari rekan kerja sehingga memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuannya ketika sedang sakit agar tidak mengganggu proses penyelesaian tugas. 5. Saya mengajukan suatu usulan untuk atasan saya, namun usulan tersebut menurut atasan saya kurang tepat. Sikap saya adalah A. mencoba mencari alternatif usulan yang lain untuk diajukan lagi, B. merasa kecewa tetapi berusaha melupakan penolakan tersebut, C. tetap mencoba untuk memberikan alasan dan pembenaran atas usulan tersebut sampai dapat meyakinkan atasan saya, D. tidak merasa kecewa dan berusaha melupakan penolakan tersebut. Jawaban yang tepat adalah A. mencoba mencari alternatif usulan yang lain untuk diajukan lagi. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang berupaya untuk menciptakan situasi kerja yang baik dengan sikap saling menghargai pendapat sehingga bersikap terbuka dengan menerima kritik dan mau berupaya lagi untuk menyampaikan usulan yang lebih baik lagi. 6. Dalam suatu kepanitiaan di tempat kerja, tugas yang diberikan kepada saya hasilnya mengecewakan. Meskipun saya sudah berusaha, anggota lain menilai saya tidak mampu bekerja. Saya A. sulit mengakui penilaian tersebut, B. menerima penilaian tersebut, C. menyangkal penilaian tersebut, D. tetap melanjutkan kegiatan saya. Jawaban yang tepat adalah B.
menerima penilaian tersebut. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang berupaya untuk menciptakan situasi kerja yang baik dengan sikap saling menghargai pendapat sehingga bersikap terbuka dengan menerima kritik dan mau berupaya lagi untuk menyampaikan usulan yang lebih baik lagi. 7. Teman seringkali mengorek kelemahan dan memberikan penilaian negatif terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Dibantah saja, B. Ditanggapi dengan kecewa, C. Ditanyakan alasannya, D. Dianggap beda perspektif. Jawaban yang tepat adalah C. Ditanyakan alasannya. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang terbuka dan berani secara langsung untuk menanyakan argumentasi atas tindakan yang dilakukan seorang teman yang dapat menyebabkan kerugian bagi dirinya. 8. Seorang teman menyampaikan informasi mengenai hidup sehat dengan biaya murah. A. Informasi semacam itu tidak diperlukan. B. Diperlukan informasi tambahan agar informasi itu menjadi benar-benar berguna. C. Saya memiliki informasi yang lebih baik dari dia. D. Informasi semacam ini akan sangat berguna. Jawaban yang tepat adalah B. Diperlukan informasi tambahan agar informasi itu menjadi benar-benar berguna. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang selektif dalam menerima informasi dengan tidak mudah mempercayainya sebelum mengonfirmasi kebenarannya. 9. Ketika berbelanja di minimarket, kasir melakukan kesalahan perhitungan, maka sikap saya adalah A. Mengonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran, B. Mengonfirmasi jika saya dirugikan, C. Mengonfirmasi jika selisih harga terlalu tinggi, D. Abaikan saja karena mungkin harganya telah berubah. Jawaban yang tepat adalah A. Mengonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang secara terbuka untuk menyampaikan kritik atas kesalahan yang dilakukan secara langsung dengan menyampaikan perbaikannya agar segera dapat memperbaiki kesalahannya. 10. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Maka A. Saya akan selesaikan tepat pada tanggal 27. B. Saya mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. C. Saya meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline. D. Saya menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Jawaban yang tepat adalah B. Saya mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang berupaya untuk meningkatkan hasil kerja dengan menyelesaikan tugas sebelum deadline yang telah ditetapkan. 11. Anda adalah seorang PNS di Departemen Perdagangan. Anda memahami bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional untuk beberapa jenis produk. Apa visi Anda terhadap kondisi tersebut? A. Saya mengusulkan kepada atasan untuk mengoptimalkan perdagangan produk tersebut karena memiliki keunggulan harga murah dan ketersediaan barang. B. Hal itu mungkin sudah ditangani oleh PNS lainnya karena di kantor Departemen Perdagangan ada banyak rekan lain. C. Saya kurang yakin produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. D. Saya tanyakan terlebih dahulu pendapat rekan lain mengenai hal ini. Jawaban yang tepat adalah A. Saya mengusulkan kepada atasan untuk mengoptimalkan perdagangan produk-produk tersebut karena memiliki keunggulan harga murah dan ketersediaan barang. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap dalam mengidentifikasi suatu kelebihan dan kekurangan sehingga memiliki metode yang tepat dan efektif untuk memilih produk yang dikembangkan dari unit kerja atau instansi. 12. Ketika saya diminta melakukan pekerjaan berat, saya A. Menolak untuk diberi pekerjaan semacam itu. B. Mempertimbangkan dulu untuk menerimanya. C. Tetap menerimanya meskipun tidak suka dengan pekerjaan itu. D. Merasa tertantang melaksanakan pekerjaan itu. Jawaban yang tepat adalah D. Merasa tertantang melaksanakan pekerjaan itu. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan pekerjaan meskipun menghadapi kesulitan. 13. Dalam mengevaluasi informasi, bagi saya sumber lebih penting daripada isinya. Pendapat Anda mengenai hal tersebut? A. Agar bisa terlihat perkembangannya, semua pekerjaan perlu dievaluasi. B. Sumber informasi belum tentu akurat.
C. Isi dari informasi merupakan pesan penting yang dapat dipakai sebagai acuan. D. Informasi yang tidak akurat sering menyesatkan. Jawaban yang tepat adalah C. Isi dari informasi merupakan pesan penting yang dapat dipakai sebagai acuan. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu menganalisa masalah dan dapat mengevaluasi dengan baik. 14. Intuisi bisa berperan sangat besar dalam memecahkan masalah. Saya berpegang pada intuisi tentang tepat atau tidak tepat, bukan benar atau salah. Pendapat Anda? A. Agar hasilnya baik, pemecahan masalah harus berdasarkan pemikiran yang jernih. B. Pemecahan masalah tidak perlu dilakukan pada saat marah. C. Terkadang individu dalam pemecahan masalah mengikuti perasaan hati. D. Dalam pemecahan masalah perlu pertimbangan yang cermat. Jawaban yang tepat adalah B. Pemecahan masalah tidak perlu dilakukan pada saat marah. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu memonitor situasi yang terjadi dan mengantisipasi dengan tindakan yang tepat. 15. Salah satu perilaku berikut ini sesuai dengan diri saya, yaitu A. Mudah tersenyum kepada teman dekat saya. B. Tidak duduk di tempat orang yang berkebutuhan khusus. C. Tidak bergaul dengan orang yang berbeda derajat dengan saya. D. Memberikan tempat duduk kepada seorang ibu di dalam bis yang penuh. Jawaban yang tepat adalah D. Memberikan tempat duduk kepada seorang ibu di dalam bis yang penuh. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu menunjukkan karakter peduli dengan orang lain. 16. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya: A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. C. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. D. Menerima aturan panitia. Jawaban yang tepat adalah C. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu menerima aturan tersebut dan tidak perlu dipikirkan karena pada dasarnya yang terpenting ialah menambah skill. 17. Pada akhir bulan, tagihan rekening telepon kantor mengalami lonjakan menjadi sebesar 12 juta rupiah. Dari yang biasanya tidak melebihi 5 juta rupiah. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata banyak nomor telepon yang dihubungi tidak memiliki hubungan kerja dengan organisasi. Jajaran pimpinan kemudian memanggil semua pegawai untuk melakukan pengecekan dan penyelesaian masalah tersebut. Sebenarnya, saya termasuk pegawai yang menggunakan telepon untuk urusan pribadi. Respon saya adalah A. Berterus terang, telah menggunakan fasilitas telepon di luar pekerjaan kantor. B. Sebaiknya atasan bertanya kepada setiap pegawai untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan telepon di luar pekerjaan kantor. C. Seharusnya organisasi tidak perlu membesar-besarkan masalah ini karena masih banyak hal penting lainnya yang harus diselesaikan. D. Jika pimpinan membuktikan bahwa saya menggunakan telepon untuk urusan pribadi, saya akan mengundurkan diri. Jawaban yang tepat adalah A. Berterus terang setelah menggunakan fasilitas telepon di luar pekerjaan kantor. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu menunjukkan sikap yang jujur dan bersedia menerima risiko yang ada. 18. Andi, teman karib Anda, melakukan kecurangan absensi. Maka Anda A. Mentoleransi sebab baru kali ini Andi melakukannya. B. Mengingatkan dan menegur. C. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. D. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Jawaban yang tepat adalah B. Mengingatkan dan menegur. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu menciptakan suasana yang positif dan berani untuk menegurnya. 19. Setelah melaksanakan tugas tertentu yang diberikan atasan, ternyata ada instruksi yang salah, sehingga Anda harus mengulangi tugas tersebut. Bagaimana sikap Anda? A. Saya tetap mengulanginya meskipun sambil sedikit melampiaskan kekesalan kepada atasan. B. Meskipun dia atasan saya
Saya menegurnya dengan keras atas kesalahan yang merugikan orang lain. C. Saya mengulanginya meskipun dalam hati terasa sangat marah. D. Saya bersedia mengulanginya dan memintanya untuk lebih berhati-hati dalam memberikan instruksi di kemudian hari. Jawaban yang tepat adalah D. Saya bersedia mengulanginya dan memintanya untuk lebih berhati-hati dalam memberikan instruksi di kemudian hari. Pembahasan dari soal tersebut adalah memiliki karakter yang cepat dan tanggap atas masukan dari atasan. 20. Karena kesibukan yang sangat padat di organisasi, saya sehingga memakan banyak waktu dan tanpa disadari, waktu ujian semester tinggal 2 hari lagi, maka saya harus A. Santai saja, toh pelajarannya sudah dipelajari setiap harinya. B. Memilih bab-bab mata pelajaran yang penting-penting saja sehingga mempermudah menghafalnya. C. Mencari sahabat akrab agar pada saat ujian bersebelahan dan memberi info jawaban. D. Memprioritaskan organisasi sebab berguna untuk masa depan dan masyarakat. Jawaban yang tepat adalah B. Memilih bab-bab mata pelajaran yang penting sehingga mempermudah menghafalnya. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu membuat terobosan baru dengan cara memilih bab-bab penting untuk mempelajari sebagai ujian semester. 21. Jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah banyak, sedangkan jumlah jalan raya yang tersedia tetap sehingga kemacetan acap kali terjadi. Kondisi ini membuat saya A. Terlambat bukan masalah, asal dapat memberikan alasan macet kepada atasan. B. Harus pergi ke kantor lebih pagi, mencari alternatif jika memotong agar jauh dari kemacetan. C. Mengubah kebiasaan membawa sepeda motor dan memanfaatkan bis sebagai alternatif. D. Meminta teman agar mau membonceng setiap pergi bekerja. Jawaban yang tepat adalah B. Harus pergi ke kantor lebih pagi, mencari alternatif jika memotong agar jauh dari kemacetan. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu menerima situasi tersebut sehingga Anda berangkat ke kantor lebih pagi dan mencari jalan alternatif. 22. Jika saya akan membelikan hadiah untuk teman, sebelum membeli saya akan mempertimbangkan A. Uang yang saya miliki, B. Kemampuan saya dan kesenangan teman saya, C. Uang saya dan sedikit kesenangan teman saya, D. Mengesampingkan keuangan saya. Jawaban yang tepat adalah B. Kemampuan saya dan kesenangan teman saya. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu memahami dan menganalisa persoalan sehingga Anda dapat membuat sebuah keputusan yang tepat. 23. Saya memiliki penyakit komplikasi dan dokter menganjurkan agar saya tidak mengonsumsi makanan yang dapat mengganggu kesehatan. Maka saya A. Tidak mengonsumsi sama sekali, B. Menjalankan anjuran dokter, C. Mengolah sendiri makanan tersebut dengan meminimalisir campuran yang berdampak negatif, D. Mengonsumsinya namun 1 minggu sekali. Jawaban yang tepat adalah C. Mengolah sendiri makanan tersebut dengan meminimalkan campuran yang berdampak negatif. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu memahami risiko dari tindakan Anda sehingga keputusan Anda sangat tepat. 24. Pesta perkawinan adik saya sangat meriah sehingga ada kesalahan teknis di bidang konsumsi dan makanan diperkirakan tidak cukup. Saya harus melakukan A. Mencari bahan makanan yang instan atau cepat saji sehingga tidak memakan waktu lama, B. Mengundang ahli masak yang berpengalaman, C. Memesan makanan jadi atau siap jadi via telepon atau datang langsung, D. Cukup menyediakan snack dan minuman saja. Jawaban yang tepat adalah A. Mencari bahan makanan yang instan atau cepat saji sehingga tidak memakan waktu lama. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu menganalisa, yaitu mencari makanan cepat saji. 25. Menurut saya, 10 tahun setelah saya diangkat menjadi PNS,
saya akan menjadi A. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. B. PNS masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya diterima. C. Belum tahu karena sepenuhnya bergantung pada nasib. D. PNS masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. Jawaban yang tepat adalah A. Pejabat struktural atau lembaga atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat berinovatif dan mampu melaksanakan tugas secara baik sehingga Anda dapat mencapai target pribadi Anda.